Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan pada hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Selamat hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam menjalani kehidupan beriman, tentu dibutuhkan 1, sikap percaya yang totalitas. Yang kedua, karena kita percaya, maka kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Dia yang kita imani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi percaya tentu bukan perkara yang mudah. Terkadang agar dapat percaya penuh dibutuhkan sebuah bukti fisik yang mampu kita sentuh, yang mampu kita lihat menggunakan kedua mata kita. Tentu kita masih ingat dengan pengalaman Thomas, salah satu murid Yesus yang tidak percaya akan Yesus yang bangkit. Ia membutuhkan sebuah bukti. Demikian pun dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mengalami soal percaya ataupun tidak percaya, ataupun kita menuntut bukti yang nyata agar kita menjadi percaya. Bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi menceritakan bagaimana pengalaman yang indah yang dialami oleh para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan Allah, di mana Yesus berubah rupa. Akan tetapi ada satu poin menarik yang hendak saya ajak kita bersama untuk merefleksikannya pada kesempatan ini, yakni soal percaya. Salah satu dari sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus ialah
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekiranya sabda bahagia itu tergambar dengan jelas dengan apa yang dialami oleh ketiga murid tadi. Mereka tidak dapat melihat siapa yang berbicara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mereka hanya mendengar kalimat ini, namun tidak melihat dengan kedua mata mereka. Akan tetapi mereka percaya. Maka para sahabatku yang terkasih, beriman kepada Tuhan yang mungkin secara fisik tidak dapat kita sentuh, dari suaranya tidak dapat kita dengar secara langsung. Akan tetapi pengalaman para murid hari ini menjadi bukti bahwa percaya secara totalitas akan membawa kita pada kebahagiaan yang tiada taranya. Para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari tentu menghidupi rasa percaya yang total ini sangat tidak mudah. Terkadang kita mudah curiga dengan sesama kita. Apalagi kalau kita pernah dibohongi, kita pernah dikecewakan. Akan tetapi pada kesempatan ini melalui bacaan Injil Sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita memohonkan rahmat agar dalam diri kita ditanamkan sikap percaya yang semakin mendalam dari hari ke hari, terlebih-lebih dalam menjalani perjalanan iman kita. Percaya kepada Tuhan tentu harus dikonkretkan dengan pengalaman nyata kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita membangun relasi yang baik, berusaha untuk percaya terhadap orang lain. Kendati pun tidak menutup kemungkinan kalau kita juga harus berhadapan dengan tantangan, dibohongi, dikecewakan. Akan tetapi, yakin dan percayalah, Dia yang kita imani tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali. Di masa Prapaskah ini, semoga kehidupan iman kita semakin mendalam, pengharapan kita semakin ditambahkan, dan kasih kita semakin nyata. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.